Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadila dengan NIM 1321001 dari kelas A Prodi Manajemen Pemasaran. Kali ini aku bakal ngerjain salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah marketing analisis dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Aulia Rahman. Nah, di sini udah ada data dari soal yang akan aku buat. Nah, di sini ada data goalsheet. Pertama-tama kita disuruh mencari berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta, dan yang nomor 2 itu berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu omset penjualan dari smartphone sendiri di sini. Terus ada total modalnya tuh nanti berapa, terus ada keuntungan bersihnya. Nah, kita mulai dari omset penjualnya terlebih dahulu. Untuk omset penjualannya yaitu kita bisa klik dengan rumus sama dengan kita pilih smartphone terjualnya, terus kita kali dengan harga smartphone-nya. Untuk tanda kali kita bisa pilih shift sama angka 8. Nah, kita kali dengan harga per smartphone-nya. Kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa omset penjualan pada smartphone yaitu 46 juta. Nah, sekarang kita akan mengetahui total modal dari smartphone sendiri. Untuk total modalnya, kita bisa klik ketik sama dengan kita pilih modalnya yaitu 1.900.000, kita kali dengan smartphone terjualnya yaitu 20. Nah, selanjutnya kita pilih enter. Nah, di sini terlihat bahwa total modal dari HP atau smartphone sendiri yaitu 38 juta. Nah, sekarang kita mengetahui keuntungan bersih dari smartphone-nya. Kita klik di keuntungan bersihnya, kita klik sama dengan, setelah itu kita klik omset penjualannya. Untuk omset penjualannya yaitu 46 juta dikurangi dengan total modal yaitu 38 juta. Kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa keuntungan bersih dari smartphone Indonesia Maju yaitu 8 juta. Nah, kita ada soal disuruh mencari berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta dan berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Sekarang kita cari yang nomor 1 dulu, yaitu berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Kita pilih atau kita upload data. Setelah itu kita pilih what if analyze. Nah, kita pilih yang goalsheet. Nah, untuk di bagian set scale-nya sendiri, kita pilih keuntungan bersihnya yaitu 8 juta. Untuk total value-nya disamain karena yang dicari adalah keuntungan 50 juta, jadi kita ketik 50 juta tanpa ada titik atau apapun. Jadi langsung gitu ya nolnya. Juta untuk buy change scale-nya yaitu smartphone yang terjual yaitu 20, kita pilih OK. Kita pilih OK lagi. Nah, di sini terlihat bahwa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 50 juta yaitu sekitar 125 smartphone. Untuk yang kedua yaitu berapa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta. Kita sama kayak tadi, ke data, kita ke what if analyze, kita pilih yang goalsheet. Nah, di set cell-nya kita pilih keuntungan bersihnya yaitu 50 juta. Untuk total value-nya kita samain yang kita tadi soalnya 150 juta berarti 150 juta. Untuk buy change cell-nya yaitu smartphone yang terjual itu 125. Kita pilih OK.
Nah, klik oke lagi. Nah, di sini terlihat bahwa unit yang harus dijual untuk dapat keuntungan 150 juta, yaitu kita harus menjual atau terjual smartphone sekitar 375. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada data solver. Nah, di data solver sendiri kita harus mencari beberapa ketentuan. Di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama ada jumlah harus berbentuk angka bulat. Yang kedua ada total jumlah yang dibuat dari sesuai dengan kapasitas produksi. Yang ketiga ada jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Dan yang terakhir ada total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Untuk itu kita langsung aja mengerjakan. Pertama kita klik data, kita klik datanya. Setelah itu kita ke bagian solver. Nah, di bagian solver ini akan muncul data solver parameternya. Untuk data solver parameter, di bagian set objektif, kita klik yang bagian total keuntungannya. Terus untuk bagian toolnya kita klik yang maksimal atau max, dan di bagian B change variable cell-nya kita blok yang bagian jumlah yang harus dimiliki dari kopi bulan aren sampai dengan cappuccino. Setelah itu kita klik yang add. Nah, di sini akan muncul datanya lagi, ada data add constraint-nya, dan di bagian ini ada cell reference dan ada constraint-nya. Nah, di cell reference, yang pertama kita disuruh juga harus berbentuk angka bulat. Jadi, untuk cell reference-nya kita blok bagian jumlah yang harus dibuat, kita blok. Terus di bagian sini kita pilih yang in. Setelah itu kita add. Nah, untuk selanjutnya, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Untuk yang kedua ini, untuk cell reference-nya, kita klik yang total ini. Setelah itu, total jumlah yang dibuat harus sesuai dengan kapasitas produksi. Ini sama dengan, dan di bagian constraint-nya, kapasitas produksinya yaitu 230. Setelah itu kita add. Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu jumlah yang dibuat tidak bisa lebih dari perkiraan penjualan per hari. Untuk cell reference-nya, kita pilih jumlah yang harus dibuat, atau kita blok jumlah ini harus dibuat dari kopi gula aren sampai dengan cappuccino. Untuk ininya tidak kurang dari penjualan per hari. Constraint-nya kita blok yang perkiraan penjualan per harinya. Setelah itu kita add. Yang terakhir yaitu total modal tidak boleh melebihi modal yang dimiliki. Untuk cell reference-nya, kita klik yang total modal, karena yang diminta tidak boleh, jadi tidak boleh atau kurang dari sama dengan constraint-nya, yaitu modal yang dimiliki, yaitu 2 juta. Habis itu kita add, terus kita close. Nah, di sini akan muncul nih solver parameternya. Di sini ada beberapa, di bagian subject to the concept-nya ini ada data tadi. Setelah itu kita solver. Nah, setelah itu kita bisa pilih oke. Nah, di sini ada data yang udah kita buat tadi. Di sini jumlah yang harus dibuat untuk kopi gula aren ada 100, kopi hitam 75, matcha latte 25, bubble milk tea tidak ada, dan cappuccino 30 dengan jumlah total 230. Nah, di sini juga ada total modalnya yaitu seperti 1.580 dan total keuntungannya sebesar 1.410. Nah, kenapa sih di bagian bubble milk tea-nya ini tidak ada? Karena untuk menambahkan atau membuat bubble milk aja kita membutuhkan modal 12.000 dan dengan keuntungan cuma 4.000. Maka dari itu kita tidak memproduksi bubble milk-nya karena keuntungannya aja kecil yaitu 4.000, profitnya nggak optimal. Jadi kita memilih nggak memproduksi bubble milk-nya. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh mencari customer acquisition cost-nya.
Nah, untuk selanjutnya kita disuruh satu, dua, tiga. Nah, selanjutnya untuk tab selanjutnya yaitu ada customer acquisition cost. Nah, di sini kita disuruh mencari pet CAC-nya dan bandwidth CIC-nya. Nah, untuk mencari itu semua kita langsung pakai rumus sama dengan kita nyari dulu yang pet CIC-nya. Kita klik yang $12.000. Setelah itu kita bagi dengan new customer type-nya yaitu 100. Setelah kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa aplikasi aslinya yaitu $120. Selanjutnya kita bisa gerak ke samping atau ke kanan. Nah, di sini sudah terlihat semua nih hasil dari aplikasi yaitu $120 sampai dengan ujungnya yaitu $106. Kenapa sih pakai total page-nya? Karena dalam sebuah perusahaan hanya fokus pada pembuatan iklannya saja. Nah, selanjutnya kita mencari dengan bandwidth CAC. Untuk bandwidth CAC sendiri, kita bisa dengan rumus sama dengan kita klik lagi yang total package ads-nya yaitu $12 karena branded CIC akumulasi dari new customer organic ini kita pakai rumus sum, kita bagi dulu terus kita pakai sum, setelah itu buka kurung, kita pilih yang new customer paid sama dengan yang new customer organiknya, kita tutup kurung, setelah itu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat nih total dari debit CIC yaitu $80. Kita drag aja ke samping atau ke kanan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa debitnya yaitu $80 sampai dengan $84. Untuk mendapatkan satu customer baru pada bulan Januari, CIC kita perlu mengeluarkan dana $84. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data customer retention cohort analysis. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di bulan 0, di bulan Januari ada 35, yang di bulan Februari ada 18 dan seterusnya. Di sini kita langsung aja nyari cohortnya dengan rumus di sini. Di bulan Januari rumus sama dengan, setelah itu kita klik bagian bulan Januari yaitu 35 dibagi dengan Januari lagi 35. Tapi sebelumnya kita kunci dulu setelah tanda bagi, kunci dengan angka dolar. Setelah itu kita enter. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa di bulan Januari persentasenya yaitu 100%. Langsung aja kita drag sampai bulan sebelah sini. Setelah itu kita drag ke bawah sampai bulan Desember. Setelah itu, kita bisa menghapus angka 0%-nya dengan cara ketik kontrol. Kita klik kontrol semua untuk menghapus angka 0%-nya. Langsung kita hapus semua. Kita delete. Sudah kehapus. Untuk memudahkan datanya, kita kasih warna aja. Kita blok dulu warnanya, datanya. Kita blok. Setelah itu kita pilih conditional formatting. Kita pilih yang color scales. Kita pilih sesuai keinginan kita, mau yang mana aja warnanya. Kita klik.
Nah, di sini udah terlihat nih warna dari beberapa bulan. Untuk warna hijau ini adalah data yang paling aman, tapi semakin ke kanan atau semakin merah ini datanya akan semakin rendah. Setelah itu kita langsung ke data selanjutnya, yaitu ada uh, net dollar atau all net revenue retention. Nah, di sini untuk mencari itu, di sini udah ada nih di bagian net revenue di cohortnya. Pada bulan Januari yaitu 1.750, Februari 900, Maret 1.100, April 1.050, dan Mei 1.300 sampai dengan selanjutnya. Nah, untuk mencari itu semua, kita copy paste yang data tadi yang sudah diwarnai, kita copy. Setelah itu kita paste di bagian data tadi. Nah, di sini kita bisa lanjut terlebih dahulu dengan conditional formatting. Kalau scale kita pilih warna yang mana aja. Nah, di sini terlihat bahwa persentase pendapatan dari pelanggan barunya pada bulan Maret ini sangat menarik karena di bulan Maret dia tidak bertambah, tapi secara pendapatan dia meningkat. Jadi 114 ini dari 100 sampai 114 dan 155 dan 100 lagi. Kenapa bisa gitu? Karena pelanggan baru di bulan Maret ke bulan April tidak menawarkan diskon atau paket banding. Pembelian di bulan April dan Juni malah lebih banyak. Di sini udah terlihat nih bahwa pada bulan ke-10 di sini 34%, tapi tadi bulan 10-nya 43% mengalami penurunan. Kita langsung aja ke data kumulatif lifetime revenue dari cohort dengan cara sama dengan klik bulan Januari yang 1.750 tadi, kita enter. Nah, sini bulan Januarinya 1.750 dolar untuk mencari akumulasi yang bagian satu ini dengan rumus sama dengan kita klik 1.750 dolar yang sebelahnya ditambah dengan 1.750 yang bulan tadi. Nah, bulan yang di bagian net revenue-nya. Kita enter. Nah, di sini udah terlihat nih bagian Januari yaitu 3.500 dolar. Langsung aja kita drag ke samping. Setelah itu kita drag ke bawahnya sampai bulan Desember. Nah, setelah itu kita coba ulangi lagi ya. Untuk ngedragnya kita langsung aja. Kita ulangi.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kita langsung di bagian cumulative lifetime revenue report-nya. Yang pertama kita klik sama dengan kita klik di bulan Januari yang tadi yaitu 1750 ini, terus kita enter. Nah, di sini udah terlihat nih di bulan Januari yang bagian nolnya ini $1.750. Untuk cara mengakumulasi yang nomor satunya, kita klik sama dengan kita klik yang sebelahnya $1.750 ditambah sama dengan $1.050 ditambah dengan $1.750 di bulan pertama ini. Setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini sudah terlihat di bulan Januari yang pertama yaitu hasilnya $3.500. Untuk itu kita langsung aja drag ke samping, terus kita drag ke bawahnya sampai bulan Desember. Setelah itu kita bisa hapus data yang udah nggak digunakan, kita pilih kontrak. Kita hapus satu-satu. Kita ulangi ya. Kita hapus dulu. Untuk memudahkan datanya, kita langsung aja blok, kasih warna. Kalau di Desember nggak ada. Betul. Nah, ini adalah tampilan datanya. Kita langsung aja ubah atau hapus datanya yang nggak digunakan. Kita hapus saja. Kita hapus pelan-pelan. Oh, susah ya.
Nah, ini adalah tampilan datanya. Kita langsung aja hapus datanya yang udah nggak dipakai. Kita hapus satu-satu secara zigzag ini. Kita lihat, kita langsung aja hapus. Untuk memudahkan datanya, kita warnai aja datanya. Kita pilih ya conditional formatting, kita pilih color scale, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang warna merah di bulan Januari sampai dengan Desember, semakin jauh biasa diartikan bahwa lifetime revenue-nya maka semakin tinggi. Selanjutnya kita langsung aja ke bagian customer lifetime revenue rate cohort-nya. Untuk mencari itu, kita klik sama dengan, kita klik yang 1750 di atas, kita bagi dengan jumlah pelanggan baru yang ada di cohort di bulan Januari, yaitu 35. Tapi sebelumnya kita kunci dulu di bagian sini dengan angka dolar atau simbol dolar. Itu kita enter. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa di bulan Januari hasilnya 50 dolar. Kita langsung aja drag ke samping dulu. Di situ kita langsung drag ke bagian bawah sampai bulan Desembernya. Kita langsung warnai, kita hapus dulu nol-nolnya dengan cara klik Ctrl. Langsung aja ya. Kita hapus sampai hilang di datanya. Itu kita delete. Untuk memudahkan datanya, kita warnai datanya dengan conditional formatting, kita pilih color scale. Nah, ini terlihat warnanya. Selanjutnya kita mulai di bagian customer lifetime value-nya dengan cara sama dengan kita pilih rata-rata omsetnya yaitu 50. Kita kali dengan cross margin-nya
Oh ya, di sini untuk cross marginnya yaitu ada 65% dan CIC-nya yaitu 15%. Kita klik yang 65%. Tapi sebelumnya kita kunci dulu dengan angka dolar di bagian setelah angka kali sama setelah angka Q-nya, huruf Q-nya. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di bulan Januari terdapat 33 dolar. Kita langsung aja drag ke samping. Kita langsung bergerak ke bawah. Setelah itu kita hapus data yang enggak digunakan dengan cara ketik kontrolnya. Kita delete. Setelah itu untuk memudahkan datanya kita warnai aja. Kita pilih yang conditional formatting, kita pilih full scale, kita pilih yang mana aja. Nah, di sini diketahui bahwa profit bulan Januari yang didapat yaitu 33 dolar, sedangkan dibanding dengan CIC yaitu 115 dolar, maka hal ini tidak layak atau progres kedepannya bulan Desember yaitu 264 dolar dibanding dengan CIC 15 dolar, hal ini masih layak. Oke, di sini untuk penjelasannya sendiri di bagian bulan Januari yaitu 33 dolar dibanding dengan CIC yaitu 115 dolar. Hal ini dikatakan belum layak, tapi untuk progres ke depan di bulan Desember yaitu 264 dolar dibanding dengan CIC 115 dolar, hal ini masih dikatakan layak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data pricing. Untuk data pricing sendiri ada beberapa data yang harus dicari. Yang pertama ada linear demand curve, yang kedua ada power demand curve, yang ketiga ada optimization price linear, yang keempat ada optimization price linear 2, dan yang terakhir ada optimization price polinomial. Untuk itu kita langsung aja cari yang pertama yaitu linear demand curve-nya sendiri. Untuk linear demand curve di sini sudah diketahui price sama demand-nya. Untuk price 90 dolar, permintaannya yaitu sebesar 1000. Kemudian kita tingkatkan lagi sebanyak 1%, yaitu 90,90 dolar, permintaannya turun menjadi 980. Kemudian kita naikkan lagi sebesar 91,80 dolar. Di sini permintaannya belum diketahui, nanti kita cari permintaannya. Di sini juga udah diketahui elastisitasnya sebesar 2, terus di sini juga ada rumus demand sama dengan A kurangi BP. Untuk itu kita langsung aja cari demand-nya. Kita cari kurvanya terlebih dahulu dengan cara blok bagian price sama demand. Kita bagi bagian insert, kita pilih yang pivot scatter. Nah, karena di sini action-nya terbalik, kita switch row atau column. Kita pilih yang titik biru, kita klik kanan, kita add trend lines. Setelah itu kita pilih yang linear dan kita centang bagian display equation on graph-nya, kita close. Nah, di sini udah diketahui rumusnya yaitu ini sama dengan min 22,222x plus 3000. Kita tulis saja, di sini kan rumusnya D sama dengan A min BP. Kita tulis bahwa D sama dengan A-nya sebesar 3000 dikurangi 22,222 dikali P atau price. Nah, untuk mencari demand-nya sendiri, kita cari dengan rumus sama dengan A-nya
3.000 dikurangi 22,222 dikali dengan price-nya yaitu 91,80. Kita enter. Nah, sini udah diketahui bahwa permintaan dari 91,80 dolar sebenarnya 960. Kita lanjut dulu ke bagian. Nah, sini udah diketahui permintaan 960 dengan harga 91,80 dolar. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari power demand profile-nya. Nah, untuk itu kita di bagian sini ada A. Nah, di bagian A itu ada estimation, terus price-nya ada 90 dolar, demand-nya belum diketahui. Nah, di sini juga ada demand yang belum diketahui sama price-nya yang udah diketahui sebesar 50 dolar sampai dengan 140 dolar. Nah, untuk itu kita langsung aja ngerjain. Di bagian A-nya sendiri, kita estimation sebesar 1 juta. Nah, untuk di bagian demand-nya sendiri, kita cari dengan rumus sama dengan kita klik A, yaitu 1 juta, kita kali dengan price, yaitu 90 dolar maksudnya, kita pangkatkan dengan menu. Setelah itu kita enter. Nah, di sini udah terlihat demand-nya yaitu 123,46 dolar. Kita bisa ubah menjadi general atau number. Nah, sebesar 123. Di sini dulunya sebesar 123. Untuk cairannya kita pakai simbol di bagian data. Di bagian data kita pilih what if analyze, kita pilih glossy. Setelah itu untuk set selnya yaitu domainnya, terus to value-nya sebesar 1000 dan by change sale-nya yaitu A sebesar 1 juta. Kita klik aja langsung, kita oke. Kita oke. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa A-nya sebesar 81 juta dan price-nya 90 dolar dan namanya sekitar 1000. Langsung aja kita langsung mencari dengan di tabelnya di sini. Dan cara klik sama dengan kita pilih A-nya yaitu sebesar 41 juta. Terus kita kali dengan price yaitu 50 dolar. Terus kita angkatkan dengan menu. Kita enter. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa demand itu 3,24 dolar. Kita langsung drag. Tapi sebelum kita drag, kita bisa kunci dulu sebelum setelah angka A dengan F4 biar nanti datanya bisa muncul semua. Kita kunci, setelah itu kita drag ke bawah. Sebentar. Kita drag ke bawah. Nah, di sini udah terlihat nih data atau domain dari Google Price. Untuk price-nya sendiri yang 50 dolar, domainnya itu 3,240 dolar. Tapi kita bisa ubah dulu ke bagian general sebentar biar kita mudah untuk mencari atau membacanya di bagian general. Nah, gini. Misalnya kita matok di harga 90, domainnya aja 1000. Nah, harga 110 ini domainnya aja berkurang jadi 669. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada Fell Optimization Price yang bagian linear. Dan ini
Nah, kita disuruh mencari domain sama profitnya. Di sini udah ada price sama domainnya. Untuk price-nya sendiri 75 dolar, yaitu domainnya 5.000 dan price-nya 75,75 dolar, domainnya 4.900. Terus unit cost-nya ada 59.000. Terus untuk base price-nya karena estimation, kita estimation aja sebesar 70. Nah, untuk itu kita langsung aja mencari kurvanya. Kita blok di bagian price sama domainnya, terus kita bagian ke insert, kita pilih yang scatter. Karena ini Excel-nya kebalik maksudnya, kita switch round atau kolomnya, kita klik yang titik biru, terus kita klik kanan, kita pilih yang add trend lines. Nah, di sini ada pilihannya, kita pilih yang lain aja. Setelah itu kita jangan lupa untuk mencentang di bagian display equation on chart-nya. Kita close saja. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa rumusnya itu ini sama dengan 133,33 kali 33 X, maksudnya tambah 15.000. Nah, untuk itu kita langsung aja mencari domainnya. Jadi dengan rumus sama dengan, kita pilih yang 15.000 karena di bagian domain ini kita nggak balik, jadi kayak 15.000 dikurangi 133,33 dikali base price-nya, jadi kayak gitu. Jadi kayak dibalik gitu, karena datanya nggak dibalik ya kembali ke awal gitu. Kita tulis sama dengan, kita pilih atau ketik 15.000. Setelah itu kita kurangi dengan atau kita main 133,33 dikali dengan base price-nya yaitu 70 dolar maksudnya, terus kita enter. Nah, di sini udah ketemu hasilnya itu 5,66,5.066,90. Kita bisa ganti atau bulletin di bagian jurnal. Nah, di sini kita terlihat bahwa domainnya sebesar segitu. Untuk profitnya sendiri, untuk mencari profit, kita ketik sama dengan, kita buka kurung, kita pilih yang base price yaitu 70 dolar, kita dikurangi dengan unit cost-nya yaitu 59 dolar, kita tutup kurung lagi, dikali dengan 566,6,9 yaitu domainnya, terus kita enter. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa profitnya yaitu 62.335,90 dolar. Nah, di sini udah ketemu segini bahwa untuk segini kita bisa dengan harga 70. Atau kita bisa ketemu kayak gini ketika harganya yaitu 70. Untuk selanjutnya kita klik di bagian software, itu ada di data. Nah, softwarenya tuh di bagian pojok kanan atas ini. Kita klik softwarenya. Nah, untuk set objeknya, kita pilih yang profit ini. Untuk toolnya kita pilih maksimal, change-nya kita pilih base price yaitu 70. Setelah itu kita solver. Terus kita pilih OK. Nah, di sini udah terlihat bahwa hasilnya yaitu 95.415,98 dolar, yaitu sebesar profitnya itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada optimization price yang linear 2. Di sini dia disuruh minta untuk mencari demand sama total profitnya. Kita langsung aja buat datanya. Tapi sebelumnya ini aku mau ngasih tahu bahwa unit cost-nya ada 59 dolar, kredit printernya ada 6, ada profit per kreditnya 12 dolar. Nah, base price-nya estimation sebesar 70 dolar. Dan di sini untuk price sama domainnya sama kayak seperti tadi. Untuk itu kita langsung aja membuat kurvanya dengan cara memblok price sama domainnya. Kita pilih ke bagian insert. Kita pilih yang scatter.
Nah, di sini karena X-nya terbalik, terus kita switch round atau column. Nah, kita klik yang bagian di biru, kita klik kanan, terus kita pilih yang add trend lens. Setelah itu kita pilih yang linear, dan kita centang di bagian display equation on chart-nya. Kita pause dulu. Nah, di sini ada rumus nih, Y sama dengan min 133,33 kali 33X maksudnya ditambah 15.000. Nah, selanjutnya kita langsung aja mencari rumus dengannya, yaitu dengan cara sama dengan kita balik yang rumus tadi 15.000 min 133,33 dikali dengan base price-nya yaitu 70 di enter. Nah, di sini udah terlihat bahwa demandnya yaitu $5,667. Nah, untuk memudahkan kita bisa ganti dengan general. Nah, di sini hasilnya akan berubah seperti ini. Nah, untuk total profitnya sendiri, kita bisa mencari dengan rumus sama dengan buka kurung, kita pilih yang base price-nya 70 dikurangi 59 yaitu unit cost-nya. Kita buka tutup kurung, kita kali dengan 566 ini yang domainnya, ditambah, terus kita tutup buka kurung lagi, ditambah domainnya lagi, dikali dengan kredit per printernya yaitu 6, dikali lagi 12 yaitu profit per kreditnya, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, sini udah terlihat bahwa hasil total profitnya yaitu sebesar 47,353 dolar. Nah, untuk itu kita langsung aja menuju data. Kita pilih yang bagian software di pojok kanan atas. Untuk set objektifnya kita pilih yang total profit. Untuk toolnya kita pilih yang max, dan untuk Beijing's-nya kita pilih yang best price yaitu 70. Kita solver, kita oke. Nah, di sini udah terlihat nih bahwa total profitnya berubah jadi 525,19 dolar dengan base price-nya yaitu sebesar 50. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data optimization price atau polinomial. Di sini ada unit cost sebesar 90 dolar, ada low price-nya di bagian atas 1,50, domainnya 60, terus medium price-nya ada 2 dan domainnya 51. Di bagian head price-nya ada 2,50 dengan domain 20. Nah, di sini kita disuruh mencari price, domain, dan profit-nya. Begitu, kita langsung aja kita blok dulu data yang di bagian atas sama domain. Kita pilih insert, kita pilih bagian scatter, kita klik kanan yang ada di titik biru ini, kita pilih yang add trend lens. Karena yang diminta polinomial, kita pilih yang polinomial, terus kita centang di bagian display equation on chart. Karena biar rumusnya keluar. Nah, di sini udah ada rumus nih bahwa di bagian domain ini Y sama dengan min 4x kuadrat plus 136x min 45. Untuk mencari domain ada beberapa rumus, tapi sebelumnya untuk presentasi ini kita bisa pilih nih di salah satu ini, kita pilih yang 1,50 aja. Nah, untuk domainnya kita bisa pakai rumus sama dengan min 44 dikali price-nya yaitu 1,50 pangkat 2 ditambah 136 dikali price-nya dikurangi min 45. Nah, di sini udah terlihat domainnya itu 60. Kita
Ubah dulu. Benar. Nah, untuk mencari profitnya, kita pilih sama dengan, kita pilih buka kurung, kita pilih yang price 1,50, dikurangi unit cost-nya, terus kita tutup kurung terlebih dahulu. Sebentar. Kita tutup kurung, kita kali dengan domainnya. Nah, di sini terlihat bahwa profitnya yaitu sebesar $36. Dari ketiga data tersebut, siapa yang paling optimal profitnya? Kita pilih bagian solver, kita pilih datanya dulu. Data, terus solver ada di pojok kanan atas. Kita klik. Nah, untuk set objeknya kita pilih yang profit. Sebentar. Pilih yang profit, untuk to-nya kita pilih match, dan untuk pagings-nya kita pilih yang price, yaitu 1,50. Setelah itu kita solver, kita pilih OK. Untuk itu kita langsung pilih ke bagian solver, yang set di objeknya kita yang pilih profit, to-nya kita pilih max, change-nya kita pilih yang price, terus indicated dihapus terlebih dahulu. Kita tambahkan. Nah, di bagian cell reference kita pilih yang price, bisa sama dengan, untuk constraint-nya kita pilih low price, kita pilih add. Selanjutnya kita pilih tes lagi, lebih kecil daripada hex price, kita add, kita close, terus kita solver dan kita pilih OK. Nah, untuk selanjutnya di sini ada data file dari conjoin analysis. Nah, di sini kita disuruh mencari beberapa file atau data. Terus di sini di bagian level ada merek. Nah, di merek sendiri ada level dari 1 sampai 3, yaitu ada Avanza Veloz. Level 2 ada RAS, ada level 3 itu Innova. Nah, di bagian warna juga sama. Ada hitam, putih, silver, dan bagian transmisi ada manual dan matic. Nah, kita langsung aja ke bagian SPSS-nya. Kita beralih ke bagian SPSS dulu. Nah, di bagian SPSS, untuk sebelumnya, untuk itu kita pilih di bagian data terlebih, di bagian folder untuk membuat foldernya. Untuk membuat folder, kita ketik di bagian folder, kita pilih di mana aja yang mau kita buat, kita pilih new folder, kita namain conjoin underscore analysis. Setelah kita buat, kita kembali lagi ke bagian SPSS-nya. Di sini, nah di bagian SPSS-nya ini, kita ketik bagian data sini. Setelah itu,
kita pilih yang orthogonal design, setelah itu kita pilih yang generate. Nah, di sini nanti akan muncul kotak dialognya, ada faktor name dan faktor label. Nah, di bagian faktor name-nya sendiri, kita lihat di bagian Excel-nya tadi. Kita buka dulu Excel-nya. Nah, di bagian Excel kan faktornya ada merek, warna, dan transmisi. Nah, kita pilih atau ketik dulu di bagian tadi. Untuk faktor name-nya, kita pilih ketik merek. Untuk faktor labelnya, kita ketik merek mobil. Merek mobil. Nah, itu kita add. Nah, di sini nanti akan ada datanya. Nah, yang kedua ada warna tadi. Terus yang bagian faktor label ada warna mobil. Kita add lagi. Nah, di sini akan bertambah datanya. Yang terakhir ada transmisi dan faktor labelnya ada transmisi mobil. Kita add. Nah, setelah itu kita ketik bagian atau ke bagian merek mobilnya, kita ke bagian define value. Nah, di sini tuh ada value sama labelnya. Nah, untuk mengetahui itu kita coba kembali ke Excel-nya. Nah, di sini ada merek dengan level 1 Avanza Veloz, level 2 RAS, level 3 Innova. Nah, di bagian warna juga sama, hitam, putih, silver. Dan di bagian transmisi ada dua, yaitu manual dan matic. Kita coba selesaikan dulu. Yang pertama merek. Level 1, tadi di bagian merek ada Avanza Veloz. Avanza Veloz. Yang kedua, level 2 ada RAS. Yang ketiga ada Innova. Kita continue. Kita klik di sini udah ada datanya bertambah ya, level 1 Avanza, 2 RAS, 3 Innova. Kita lakukan yang sama pada warna. Kita klik define value. Yang pertama warnanya ada warna hitam. Yang kedua ada putih. Yang ketiga ada silver. Lalu kita continue. Kita lakukan yang sama. Bagian transmisi kita define value. Setelah itu di bagian transmisi ada dua tadi, ada manual dan matic. Manual, terus yang kedua matic. Setelah itu kita continue. Nah, di sini udah komplit datanya dan levelnya. Nah, di sini juga ada data file. Nah, di bagian data file ini kan create a new dataset-nya. Nah, yang ini kita ganti atau ubah di bagian create new data file. Kita klik file. Terus pastikan kita menyimpan foldernya yang bagian tadi, new data tadi yang udah kita buat. Kita buat yang ini. Setelah itu nama filenya yaitu stimuli underscore mobil. Stimuli underscore mobil. Kita save. Kita pilih OK. Nah, nanti akan ada data barunya. Nah, di sini ada outputnya. Nah, output tadi ortogonal-nya. Untuk itu kita coba ke bagian folder. Kita ke bagian folder terlebih dahulu. Folder.
yang conjoint analysis. Nah, di sini untuk tadi datanya sudah tersimpan, yaitu ada stimuli underscore mobilnya. Nah, di sini akan muncul datanya, ada merek, warna, transmisi. Kita kembali ke variabel V-nya, biar di bagian desimal, ini kan ada 2. Nah, yang 2 ini kita kosongin aja semua. Ini juga kosong, ini juga kosong. Kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini udah terlihat datanya udah normal atau udah bulat. Nah, selanjutnya untuk data merek, warna, dan transmisi kita copy dan nanti kita paste di bagian Excel. Barulah nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP-nya. Nah, kita copy dulu yang data 3 ini. Kita paste ke bagian Excel-nya. Kita paste ke sini. Kita paste. Coba kita ulangi. Nah, di sini udah ada datanya, biar mudah kita beri nama aja atau kita namain. Di sini ada merek, terus ada warna, terus di sini juga ada transmisi. Nah, di sini yang paling atas yaitu ada level 3 untuk merek, level 3 untuk warna, dan level 1 untuk transmisi. Untuk level 3 mereknya ada Innova, untuk warnanya ada silver, dan untuk transmisinya ada manual. Nah, setelah itu kita ke bagian stimuli. Nah, di bagian stimuli ini nanti kita bakal deskripsiin yang data tadi, yang ini, dengan cara atau dengan rumus sama dengan VLOOKUP. Terus kita kembali ke datanya yang merek 3, yang 3, terus titik koma, kita ke merek, titik koma lagi, kita ketik 2 karena ada di kolom 2, terus kita kunci dengan 0, terus tanda kurung tutup, kita enter. Nah, di sini udah terlihat bahwa level 3-nya tadi benar, yaitu Innova. Kita drag aja. Nah, di sini udah diketahui mereknya, ya, dari Innova sampai Avanza Veloz. Untuk warnanya kita ketik yang sama kayak tadi, sama dengan VLOOKUP. Terus kita kembali ke bagian level, kita pilih yang 3, kita ketik titik koma, kita pilih yang warna, titik koma lagi, kita ketik yang 2, titik koma lagi, 0 untuk mengunci, terus kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini udah ada yang bagian warna ketiga atau level 3 yaitu silver, kita drag aja ke bawah. Nah, selanjutnya untuk transmisi sama rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kita kembali ke bagian level, kita pilih yang 1 ini, yang bagian manual, terus titik koma, terus transmisi, setelah itu titik koma lagi 2, titik koma lagi 0 untuk mengunci, terus titik kurung. Nah, di sini bagian pertama itu benar, yaitu manual, terus kita drag aja datanya. Nah, setelah itu kita
beralih ke hasil questionnaire revenue. Kan tadi udah stimuli yang ini udah kita save. Kita kembali ke hasil questionnaire preferensinya dari beberapa responden. Di sini ada beberapa responden yang udah mengisi. Nah, ya, kita blok datanya, kita copy, kita kembali ke SPSS-nya. Nah, untuk memunculkan data baru, kita pilih file, kita pilih new, dan kita pilih data. File, new, data. Nah, di sini nanti akan ada data kosong. Nah, setelah itu kita paste dulu data tadi. Nah, ini datanya udah kepaste dari Excel tadi. Kita kembali ke variabel view. Nah, di bagian variabel view ini, kita ganti namanya ini. Yang pertama, ini ada responden. Yang kedua ada P1, P2, sampai nanti P9. Kita ganti semua. Setelah semua kembali, kita bisa kembali ke data view-nya lagi. Nah, nanti ini udah terlihat, namanya udah terganti, yaitu ada responden P1, P2 sampai dengan P9. Setelah itu, kita pilih klik file, kita pilih save as. Nah, pastikan datanya kesimpan di tadi, yang folder udah kita buat. Untuk file namanya yaitu preferensi underscore konsumen. Preferensi underscore konsumen. Setelah itu kita save. Nah, nanti di folder akan muncul data baru seperti ini. Sebentar. Seperti kita coba dulu ke data anak. Nah, di sini ada folder dari preferensi konsumennya. Yang bagian stimulus ini kita klik kanan untuk mencari atau mengcopy lokasinya. Nah, kita pilih yang properties. Nah, ini lokasinya, kita copy, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Kita paste. Nah, di sini udah kepaste datanya. Setelah itu, kita garis miring. Kita kembali lagi ke foldernya untuk mengcopy nama filenya dari stimuli mobil tadi. Kita copy namanya. Copy, kita kembali ke SPSS, kita data tadi, kita paste. Nah, kita paste. Nah, di sini udah kepaste nama filenya. Setelah itu kita titik-titik, terus kita bagian save. Save, jangan lupa tanda petik satunya. Setelah itu yang kedua yaitu kita ketik
garing, maksudnya kita pilih garing, terus kita pilih data, sama dengan spasi, sebentar, data sama dengan spasi, setelah spasi tanda petik, terus kita copy filenya karena tadi filenya sama. Coba ya kita ketik filenya di bagian lokasi, properties. Nah, kita copy, kita kembali dulu ke SPSS, kita paste di sini. Setelah itu kita garis miring, terus kita ke bagian nama file yang kedua, yaitu preference konsumen. Kita copy dan kita paste di bagian SPS tadi, di sini, paste. Setelah itu kita titik dan save. Jangan lupa tanda petik 1. Setelah itu yang nomor 3, garis miring, bagian score. Setelah itu sama dengan spasi, kita beralih ke nama datanya 1. Datanya tadi maksudnya kan di data tadi ada P1 sampai P9, responden P1 sampai P9. Nah, kita langsung aja tulis datanya. P1, jangan lupa huruf kapital sesuai dengan tadi, P9. Terus di bagian selanjutnya, garis miring, kita pilih yang subjek, sama dengan yang sama dengan spasi responden, kita sesuaiin sama hurufnya tadi. Setelah itu selanjutnya yaitu ada faktor, sama dengan spasi, tadi kan ada beberapa ya, namanya ada merek, ada warna, dan transmisi. Nah, kita langsung aja ketik merek, spasi warna, spasi transmisi. Setelah itu, yang terakhir ada garis miring lagi, kita pilih print, sama dengan kita pilih ketik all. Terus kita ketik pilih yang file, kita save as dengan pastikan di save di data tadi kode underscore mobil. Kita save. Setelah itu di sini ada tampilan kode mobilnya. Nah, untuk selanjutnya di sini setelah kita udah save, kita klik di bagian run, kita pilih yang all. Nah, di sini nanti outputnya akan muncul. Sebentar, kita ini masih proses. Di sini udah kelihatan outputnya. Nah, udah. Di sini kita scroll dulu. Nah, di sini kan ada beberapa subjek, 1, subjek 2. Nah, di subjek ini adalah responden yang tadi.
Di sini kebetulan ada 44 responden. Coba kita scroll ya. Kita scroll ke bawah. Ada 24 maksudnya, ada 24 responden. Setelah itu, kita pergi ke bagian overall statistik. Nah, di sini yang paling penting, bagian overall statistiknya. Nah, di sini di bagian merek ini adalah faktornya, yang nama ini adalah label namanya. Dari Avanza Veloz sampai dengan transmisinya ada manual dan matic. Nah, di bagian sini juga ada utility estimate-nya. Nah, di sini konsumen atau responden lebih suka merek Avanza Veloz, yaitu sebesar merek trans, yaitu sebesar 179. Yang warnanya sendiri, responden lebih suka yang warna hitam, yaitu sebesar 19. Terus yang bagian transmisi, responden lebih suka yang matic, yaitu 123. Jadi, secara kombinasi, konsumen suka mobil yang rans dengan warna hitam dengan transmisi atau yang matic. Setelah itu kita coba ke bagian important values. Nah, di sini di bagian important values-nya, yang menjadi pertimbangan yaitu ada warna. Jadi responden lebih melihat dari warnanya dibanding dengan merek. Yang kedua, responden melihat mereknya. Terus yang ketiga baru transmisinya. Selanjutnya di bagian correlation, ini ada Pearson and Candeles. Masing-masing di bawah masing-masing ini di bawah 0,5, di mana lebih kecil dari 0,05, dan data ini disebut valid.